coy, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini mau trip lagi. Sebenarnya rencana itu udah dari 2 bulan yang lalu ya, mau ke Dieng. Tapi rencana mau mampir ke kemarin ke Temanggung ya. Tapi pas hari H kemarin tuh temen sakit. Jadi satu nggak ikut, terus kemudian jadwalnya ada yang nggak bisa juga. Akhirnya sekarang jalan sendirian lagi. Sebenarnya kemarin kalau di sesuai rencana itu ada 4 orang, teman kerja semua. Itu yang satu dari bekas teman kerja juga dulu, tapi masih sering kontak-kontakan. Janjian tuh 4 orang sebenarnya yang janjian, 4 orang sama saya ya. Tapi pas pada seiring berjalannya waktu, ternyata si teman saya yang satunya lagi tuh yang nggak ikut tuh sakit. Pengaruh dong ke jadwalnya. Dia udah oke banget nih, yang fix sebenarnya cuma tinggal 1 orang nih. Kalau 2 juga tetap gas sih sebenarnya saya. Kalau 2 orang juga tetap gas, tapi karena dia jadwalnya sering berhubungan, jadi akhirnya dia nge-backup temen yang sakit nih. Ya udah, terpaksa dia nggak bisa ikut juga. Ya gimana, apa boleh buat, jadwalnya nggak sesuai. Bukan nggak sesuai ya, sebenarnya emang karena sakit aja, jadi dia harus nge-backup jadwal temennya. Kalau saya sih oke-oke aja, ya, terpaksa dia batal cuti jadwalnya, ya saya tetap jalan aja gitu. Oke, coy, sekarang hari ini mau ke Temanggung dulu. Jarak di Google Maps itu sebenarnya 10 jam 12 menit. Total perjalanan 471 km. Mudah-mudahan sih nggak nyampe 10 jam ya. Target di Kerawang itu sampai jam 5.30. Mudah-mudahan sampai 5.30. Jadi dari Kerawang ke Pekalongan itu target di Pekalongan, mudah-mudahan jam 10 atau jam setengah 11 kita udah sampai sana. Jadi sampai di Dieng itu nggak terlalu ke sorean, jadi bisa diriin tenda di sana. Oh iya, hari ini juga mau solo camp juga. Oke, coy, sekarang jam 4 lewat 14 menit. Kalau di Google Maps itu diarahinnya kita lewat ke apa ini jalurnya ya? Oh, ke jalur ini ya, ke arah Bekasi. Ternyata bakal Maps itu bakal ngarahinnya ke arah Jonggol, ternyata ke arah Bekasi. Jadi kita bakal lewat Pantura. Jam 4 kayaknya sih udah lumayan rame, jadi gak sepi-sepi banget. Karena hari ini saya motoran sendiri ya, dengan niat bismillah aja, semoga sampai Jawa Tengah dengan selamat ya. Oke, teman-teman, doain. Sampai di perbatasan Garang Karawang. Sekarang jam 5.20 menit.
Tegal itu dijuluki kota Tegal Bahari. Hewan. Itu dia tanahnya Tegal ini. Udah masuk di desa Sukorejo, nah, Plosowangi ada tulisan. Tadi ada jalur alternatifnya, tapi mending lewat jalur utamanya aja. Tadi di Maps tuh sebenarnya diarahinnya ke jalur-jalur kampung, masuk mending ke jalur utama kayak gini. Nggak tahu nih berapa mdpl. Jarak 50 km lagi sampai ke Embung Bansari. Di map sih 1 jam 21 menit. Cuaca udah mulai mendung, gerimis. Mudah-mudahan jangan hujan dulu, karena bawa banyak gear, takutnya kehujanan di jalan. Semoga nanti pas udah buka tenda udah ready, baru udah nggak apa-apa hujan. Oh ya, sekarang lagi trip ke Jawa Tengah, tepatnya ke Temanggung. Rencana mau ke Embung Bansari dari Jakarta. Ke Embung Bansari itu harusnya tadi itu cuma 9 jam, tapi karena kendala akhirnya molor. Sekarang udah jam 2:30. Harusnya tuh tadi estimasi perjalanan jalan jam 4:30 sampai jam 1-an kalau nggak salah harusnya, tapi karena tadi di bengkel lumayan lama, istirahat sejam 2 jaman lah berarti. Ya berarti kemungkinan sampai di sana 3:30. Nah di sini udah mulai kabut nih. Nah, saya lupa tadi belanja ke warung. Oh, ngomongnya bahasa Jawa semua ya. Terus tadi isi bensin juga, terus ke bengkel juga ngomongannya bahasa Jawanya sopan. Saya lupa kalau lagi trip ke Jawa Tengah, karena kan biasanya tripnya itu ke Jawa Barat terus gitu. Sebenarnya bukan nggak mau ke Jawa Tengah atau ke Jawa Timur ya, tapi karena liburnya, sebenarnya masalah liburnya karena kerjanya di retail, jadi libur itu paling banyak 2 hari. Nah alhamdulillahnya nih awal tahun dapat cuti, jadi bisa dipakai buat ke Jawa Tengah. Tadi saya lupa, makanya kenapa ngomongnya bahasa Jawa semua ya, mana sopan semua. Saya lupa kalau lagi ada di Jawa Tengah. Gitu sih sebenarnya. Ke kanan Magelang, Sukorejo, Bawang. Kita ke kanan ke arah Magelang. Berarti saya udah ninggalin Jakarta itu berarti jarak 510 km ya dari Jakarta. Ini sekarang udah saya mulai dari yang sisi paling jauh dulu. Sebenarnya tadi mau lewat ke mana tadi ya? Lupa saya. Dari Batang tuh ke kanan, jadi nanti tembusnya di Wonosobo. Cuman kayaknya saya ambil sisi paling jauh dulu deh, ke Temanggung dulu.
Tadi mau dibablasin ke Semarang dulu, tapi Semarang mau apa ya, wisata apa ya? Ya udah, berarti belok ke Temanggung, Temanggung ke Embung Sari. Nanti insya Allah kalau ada waktunya besok mau trip ke Magelang, habis dari Temanggung ke Magelang ke Gunung Telomoyo. Hari kedua rencana mau ke sana, ke puncak Telomoyo. Terus kemudian kalau masih ada waktunya lagi, saya mau camp di Patak Banteng dulu di base camp. Nanti paginya langsung hiking ke Gunung Prau. Mungkin nanti Kamis turun camp juga di Gunung Prau. Turun di Prau hari Kamis, langsung cabut pulang. Ya gitu aja. Sebenarnya rencananya tadi tuh 4 orang ya yang jalan ya, yang udah fix tuh 4 orang. Karena kendala yang satunya nggak bisa cuti, udah keduluan. Terus yang satu lagi karena temennya sakit, jadi emang kayaknya udah disuruh jalan sendiri lagi tripnya. Sih nggak masalah tripnya sendiri atau rame-rame. Paling kayak tadi tuh takutnya ada trouble di jalan aja sih kalau masalah trip sendiri. Nah, saya nggak terlalu paham ini ya, nggak terlalu paham otomotif. Jadi begitu kendala. Jadi walaupun tadi juga ngerti otomotif, cuma kalau nggak punya suku cadangnya, tapi nggak bakal bisa tuh tadi. As roda depan saya patah tuh, sok breaker sebelah kanan. Awalnya bocor tuh tadi, yang hantam lubang tuh bocor, terus patah, bengkok. Sekarang masuk hutan lagi, jam 3:03. Trip di peta itu 43 menit lagi, tapi 43 menitnya itu jaraknya hampir 30 km. Ini karena jalan lancar ya, jadi jarak tempuhnya masih lumayan jauh juga. Baca dari tadi gerimis. Sekarang lagi isi bensin dulu. Sebenarnya bensinnya masih banyak, cuman jaga-jaga buat nanti takut masuk di hutan. Tadi udah beberapa kali masuk hutan. Gerimis juga, gerimisnya lumayan gede juga. Oke, sekarang lanjut dulu. Bismillah. Bentar lagi nyampe, jarak 5 km lagi. Cuaca mendung, jadi kayaknya nggak bakal dapat view hari ini. Mudah-mudahan besok cerah. Jalanannya mantep bos, jalanan Kembung Jawa Tengah.
keren sih infrastrukturnya di sini tuh, lebih maju ya daripada di Jawa Barat. Aneh. Berarti dulu si pemerintahnya sebelumnya ngapain aja ya itu Jawa Barat ya, apalagi Banten, wah kacau. Embung ke kiri. Oh, ini ada papan penandanya nih, Embung Bansari ke kanan. Ini. Oh, lumayan lah, membantu lah. Embung ke kiri. Wah, gunungnya mantep banget itu. Tutupan awan sih. Gunung apa nih ya? Buat yang tahu nih komen nih. Gunung apa nih? Apa tuh Kak? Tutupan awan sih. Si camping? Camping. Heeh. Ya, siap. Ikut camping, Bro. Ikut camping aku, Bro. Oh. J mas, ya mas. Kan. Monggo Mas Diki. Ya mas, pasti sama-sama ya. Mas, mau nanya mas, kalau drone kecil boleh terbang di sini ya? Boleh. Oh, boleh, mas. siap. Terima kasih mas ya. Iya, monggo hati-hati. Yo, sama-sama. Ya, mas. Oke coy, berarti drone itu boleh terbang di sini. Karena ini kan posisinya sebenarnya dekat Gunung Merbabu ya. Jadi takutnya kan Merbabu nggak boleh nerbangin drone ya. Ternyata tadi nanya di loket boleh. Oke, alhamdulillah jadi bisa mainan drone bentar di sini. Mudah-mudahan cerah sih cuacanya. Tadi di jalan tuh nggak dingin ya, sampai sini tuh dinginnya dingin banget. Untung bawa sleeping bag sih, lengkap lah pokoknya untuk bawanya. Emang rencananya besok habis dari sini tuh besok mau ke perahu, jadi sengaja bawa SB. Keren tuh nggak dingin ya, ternyata dingin juga di sini. Karena kan ketinggiannya itu cuma 1300 mdpl. Nah, ini kalau cerah cakep ini pemandangannya. Full kabut. Mudah-mudahan nanti sore atau besok malam cerah lah. Syahdu banget. Ini kalau di kamera kelihatan tuh silhouetnya tuh, silhouet gunung tuh. Kalau cerah tuh nggak tahu tuh gunung apa ya. Tadi di belakang juga gunung. Itu di sebelah kanan juga gunung karena kabut nih. Ini juga enak sih nih kabut begini sih. Seru nih kabut nih. Kayak dikit lagi sampai 1 menit lagi. 400 meter lagi. Allah, indah banget Jawa Tengah. Masya Allah. Cakep.
Ya mas, masih mas. Oh sini nih berarti. Oke coy, sampai Embung Bansari jam 3.42, 3.43, berarti jam 4.04 ya. Itu ada banyak gunung sebenarnya pemandangannya, tapi karena ketutup awan jadi nggak kelihatan. Nah sekarang mau gelar tenda dulu. Cuacanya kabut sih, tapi enak sini kalau buat tidur, buat rebahan ya. Kalau kabut ini tuh cakepnya buat rebahannya aja. Kalau buat pemandangan nggak ada. Mau nerbangin drone juga kayaknya nggak bisa, kabutnya tebal banget. Tapi ternyata kabut di Jawa Barat sama Jawa Tengah tuh beda ya. Oh ya di sini tuh banyak banget lalat. Lalatnya tuh lalat-lalat di bawah tuh banyak perkebunan. Coy, tenda udah diri, tinggal masang pasak nih. Pasaknya nggak bisa diri karena diri tendanya di atas topping blok nih, jadi nggak bisa nantepin pasak. Nanti coba diakalin, takutnya ntar pas hujan karena si outernya nggak nyambung, nggak dipisah sama innernya, nanti dia ngerembes ke dalam nih. Ini besok nggak bisa dipakai buat ke perahu, kotor ntar basah semua. Ternyata tadi rencana mau pasang plyseat juga, tapi bingung nancepin plyseatnya di mana. Bawa pasaknya kegedean lagi, harusnya pilih tempat lokasi yang di tanah tadi. Tapi tadi ngingat tempat yang tanah itu buat kotor, jadi besok tendanya nggak bisa dipakai lagi. Ya udah deh, di sini aja mumpung sepi juga. Harusnya di sini sebenarnya area camper van ya, kayak tempat banyak mobil-mobil. Ini lebih kayak camping biasa sebenarnya sih. Aduh, bedanya kalau camping aja di sini. Oh iya tadi itu dari sini tuh di Embung Bansari ini sinyalnya kenceng ya, nggak tahu nih. Cuman emang di sini tuh nggak ada listrik ya, listriknya nggak ada. Terus
Mungkin nanti malam bakal gelap. Tuh ada panel surya sih, tapi cuma buat lampu doang. Nggak tahu nih orang dapat listriknya dari mana nanti. Mau beresin tenda dulu. Jadi tuh kalau weekend di sini tuh rame banget ya. Kalau weekend tuh sampai ke bawah-bawah tuh parkiran mobil tuh penuh ya. Kalau weekend, tapi kalau weekday kayak gini itu cuma ada satu mobil tuh di samping sama 2 tenda. Tadi di bawah ada yang pakai motocam juga. Jadi total sampai sekarang itu baru ada 8 tenda kalau nggak salah. Yang di tanah tadi ada 5 tenda. Motocam 1 orang 1 tenda. Total 8 tenda, sama saya di sini 3. Dan kunjungan juga ada tadi. Cuman banyak yang ke kafe tuh di bawah kafenya. Nggak tahu harganya berapa. Katanya sih kalau di Jawa Tengah nggak kayak Jawa Barat ya. Nanti coba belanja di bawah ya, paling beli air sama beli cemilan lah buat di tenda. Karena hari ini hari Senin, kenapa ngambil cuti di hari biasa? Ya itu tadi ngindarin macet di liburan sekolah sebenarnya. Ya sebenarnya rencana kesini tuh rame-rame, cuma halangan tadi tuh yang saya bilang teman-temannya pada halangan. Ya udah terlanjur cuti juga, terus emang udah niat juga mau ke Jateng. Agak bosen juga sih sebenarnya main di Jawa Barat terus sendirian. Terus ya udah jadi deh solo camping, solo riding, terus perdana ke Jawa Tengah, perdana camping sendirian. Nggak tahu perasaannya, kayak ada perasaan lega aja sih. Kayak ada menuntaskan penasaran aja sih kayak gitu. Nggak ada maksud lain sebenarnya. Cuman kayak ada kepuasan tersendiri aja buat ngelakuin, oh gini loh gitu. Rasanya motoran sendirian dari Jakarta. Berarti tadi tuh total perjalanan 8 jam ya. 8 jam dari Jakarta ya. Kayak Pantura. Tadi kepotong sama yang trouble motor. Kurang lebih 2,5 jam, 3 jam lah. Ya gitu dah. Seru kalau perjalanannya juga nggak enak sih kalau Pantura sih. Nanti balik dari sini besok pagi paling jam 8 jam 9 bongkar tenda, langsung melipir ke Telomoyo dulu, mau liatin jalan puncak Telomoyo. Terus dari Magelang baru ke Dieng tujuan terakhir. Habis ke Dieng baru ke Perahu mungkin di hari ketiga kali ya. Hari kedua mau ke Telomoyo dulu, terus Telomoyo ke Telaga Cebong, Bukit Sikunir hari kedua. Hari ketiga insya Allah bisa ke Perahu. Hari keempat pulang. Nah rencana sih gitu, tapi lihat aja sih, kadang di perjalanannya suka berubah. Oke, sekarang jam 6 kurang 15 menit baru selesai sholat. Nanti paling habis maghrib mau sholat dulu, habis sholat baru masak terus mudah-mudahan cerah jadi bisa nerbangin drone sebentar, terus lanjut tidur. Kondisi di sini kosong sepi. Nanti tadi saya bilang cuma ada beberapa tenda ya, kalau nggak salah ada 8 tenda tuh, yang di bawah 5, di atas 3.
Pengunjung masih ada 2 orang di bawah. Itu di belakang ada 2 orang. Nah, kalau view-nya nggak ketutupan kabut tuh di atas tuh, gunungnya cakep tuh. Di bawah udah mulai cerah tapi di atasnya masih kabut. Ya sih kabutnya udah mulai naik ke atas sih. Tadi nih kabut nih di sini semua nih kabut. Sekarang udah mulai naik ke atas. Mudah-mudahan aja sih hujan ya, jadi ke bawah sama hujan nanti malam kabutnya. Jadi besok pagi cerah. Ya namanya berharap. Suhu 14 derajat Celcius di sini. Kayaknya nanti malam bakal lebih dingin lagi kalau nggak turun hujan. Kalau turun hujan harusnya lebih hangat ya. Gunungnya tadi sempat kelihatan nih di sini nih. Gunung apa ini ya? Satu gunung, itu 2 view-nya udah mulai ketutupan kabut lagi. Katanya infonya di sini tuh ada 7 gunung ya. 7 gunung apa 9? 7 kayaknya. Langitnya udah mulai gelap. Bentar lagi maghrib. Nggak tahu nih di sini maghrib jam berapa ya? Tadi aja asarnya jam 4:30. Sekarang nggak tahu maghrib 6:30 kali di sini. Saya belum lihat di Google juga jam berapa. Nanti juga azan kedengaran sih kalau azan maghrib. Gunung yang sebelah sana udah mulai hilang tuh, ketutup kabut semuanya, full. Tapi di sebelah sana cerah, kelihatan tuh kabutnya. Enak itu weekday itu kayak gini nih, kalau kita jalan-jalan weekday di jalanan nggak kena macet. Tadi di Pantura, di Indramayu doang macet sih, sama Brebes tadi macet. Selebihnya lancar. Sampai tempat wisata gini nih kayak berasa eksklusif tuh. Tenda saya tuh yang kuning, sengaja diriin situ, katanya view-nya tuh yang depan situ. Udah gitu tadinya niatnya mau masang flysheet ya di tiang, terus nggak jadi karena nggak bawa di si tanahnya itu nggak bisa dipasang pasak. Jadi gitu aja dah, cukup kayaknya aman sih, anginnya nggak kencang di sini. Jadi tendanya nggak ke bawah angin. Itu ada 2 tenda tuh di sebelah tuh, 1 mobil. Ini sebenarnya area lahan buat camper van mobil ya. Itu kalau nggak salah kalau camper van itu harganya 100.000, 120 apa ya per 1 mobil 1 tenda. Nah tadi saya masuk 1 motor 1 tenda itu 25.000. Ya murah. Ya kalau weekend kalau camping ke sini mendingan ya weekday. Ya gitu. Nggak tahu nih seramai apa kemarin nih kalau lebaran. Kemarin tuh tahun baru ya berarti ya. Ini bekas-bekas sampahnya tuh masih ada tuh, banyak. Inilah enaknya weekday. Ada plus minusnya kalau kerja di retail kayak gini. Ih, gunungnya udah mulai nggak kelihatan. Oke, sekarang jam 6:10, udah masuk waktunya maghrib. Nih pemandangan di Embung Bansari, Jawa Tengah, Temanggung. Jam 6 aja kabut tuh udah setebel ini ya. Gimana malam ya. Keren sini tempat. Tapi nggak tahu nih cahaya dari mana ya. Tapi masih kelihatan nih kabut setebel ini tuh. Kayak tenda saya itu masih kelihatan, mobil masih kelihatan. Mungkin masih ada cahaya matahari kali yang ketutup. Hampir sekelilingnya dikelilingin kabut nih. Gunung-gunungnya udah nggak kelihatan sama sekali. Ya udah nggak bisa ini lagi, nggak ada view-nya lagi udah. Ini kalau kita narik napas gini, tenang. Wah, seseneng ini saya kesini. Jawa Tengah emang nggak ada obat sih. Masuknya murah, terus jauh doang sih paling jalan. Kalau nyewa motor kayaknya jauh banget nih jalannya. Untungnya alhamdulillahnya bawa motor sendiri, jadi
bisa masuk ke pelosok-pelosok. Tadinya tuh mau nyewa motor ya, dari rumah ke terminal Rambutan, terus naik bis turun di Mendolo, terus nyewa motor dari sana ke sini. Cuman dipikir-pikir lagi, udahlah bawa motor aja lah. Walaupun tadi servis ya berarti emang waktunya servis aja, nggak, bukan lain-lain lah mikirnya. Seru banget nih. Ini jam 6 menjelang malam. Oh ya, info di sini tuh nggak ada listrik ya. Jadi cuman tiang-tiang lampu tuh pakai panel surya. Jadi dia lampunya nggak bakal nyala. Nggak tahu nih nanti malam bakal dinyalain apa enggak. Di sini bener pure nggak ada listrik. Jadi bakal gelap semalaman. Ya, sama kayak di gunung sih. Tuh jalanan udah benar-benar nggak kelihatan. Ternyata di Temanggung ada desa yang kayak gini ya, hampir sama kayak di Dieng kali ya. Kita coba besok kita lihat ke Dieng kayak gimana. Embung Bansari 2021 baru diresmiin ya sama Presiden Joko Widodo. Gokil sih, nggak kelihatan sama sekali jalan. Oh nyala tuh lampu tuh. Oh itu cuma lampu gitu doang sih. Panel suryanya tuh nyalanya karena dia nggak ada listrik ya. Jadi gitu gelap total baru nyala deh. Nih lihat nih ke bawah nih, cakep banget nih. Kabutnya masya Allah mantep banget. Kayaknya harus pakai sleeping bag nih, nggak pakai flysheet nggak apa-apa, tapi kayaknya harus tetap pakai sleeping bag. Bakal basah nih sini. Ini aja udah berembun nih, kayaknya basah ya. Lepas lagi. Kalau nggak gini nanti kondensasi nih dia nih, nggak pakai footprint, dia bakal nembus ke dalam tenda dia. Sekarang mau sholat maghrib, ntar keburu gelap, nggak ada penerangan. Habis sholat maghrib mau masak lagi. Tidur di sini sih. Oke, masuk dalam. Nyalain lampu. Oke, tembus nggak ya? Ini ya. Matras udah semua. Mau tembus loh. Oke coy, sekarang jam 7 malam. Tadi udah sholat maghrib selesai. Tadi udah masak mie doang sih. Bis kalau sendirian males masak itu, males nyucinya sebenarnya. Beli pop mie, kenapa beli pop mie tadi? Biar si wow spagettinya bisa dimasak pakai tempat ini, jadinya udah pakai garpu, nggak usah bawa alat masak. Sebenarnya pengennya yang biar seringan mungkin sih kalau jalan sendiri itu ya, seenteng mungkin sih, tapi tetap harus senyaman mungkin karena perjalanannya kan jauh ya. Jadi ada hak badan yang harus terpenuhi.
sampai lupa tadi saya makan. Jadi terakhir makan tuh kemarin malam, makan martabak di rumah. Bangun jam 3, mandi langsung jalan. Belum ketemu nasi, makan jam segini, jam 7 malam. Kalau tubuh bahagia itu lupa sama makan. Tadi itu sepanjang jalan tuh, ya Allah, menikmati banget perjalanan saya. Kecuali Pantura saya nggak suka jalurnya, nggak ada pemandangannya, cuma lurus doang. Udah gitu panas. Dan yang bahayanya lagi tuh kalau ada trouble di Pantura, kayaknya agak susah deh buat langsung ditanganin gitu, kayak case tadi aja, karena hampir nggak semua bengkel bisa nanganin. Paling ban bocor kali ya kalau di Pantura tuh ya. Jadi pastiin kalau touring itu kondisi motor fit, kondisi motor prima gitu, diservis dulu. Ya kalau musibah lain lagi, beda lagi. Habis makan mau langsung santai bentar, santai tidur. Besok pagi mudah-mudahan ketemu si sunrise ya, jadi nggak hujan mudah-mudahan. Semalam nih ada badai ya, jadi alhamdulillahnya nih tenda nih udah dipasak semua nih. Nggak dipasak, diikat tali karena nggak bisa masak ke pumping block kayak gini. Jadi saya harus akalin ikat-ikatin ke tiang nih. Tadi tuh tenda tuh sampai kelipet kayak udah nggak berbentuk lah. Untungnya ya aman, alhamdulillah ya. Saya pakai sleeping bag juga aman, nggak kena kedinginan ya, karena suhunya tuh semalam tuh sampai 11 derajat kalau nggak salah saya lihat di HP. Itu 11 derajat lumayan dingin ya buat tempat kayak gini. Sudah gitu nggak bisa tidur ya, anginnya tuh badainya kencang banget sampai ini tenda tuh kagak ada bentuknya. Jadi inget-inget kayak waktu di Gunung Perahu dulu juga sih, anginnya sampai sekencang itu. Ya sebenarnya 11-12 lah sama di perahu. Jadi kayaknya nggak perlu ke perahu juga buat nikmatin jalanan kayak gini. Pemandangannya udah dapet semua di sini. Motorannya udah dapet, view-nya udah dapet, dinginnya udah dapet, badainya dapet juga semalam. Alhamdulillahnya nggak dikasih hujan. Kalau dikasih hujan nggak tahu tuh kayak gimana semalam. Seru sih perjalanan kayak gini tuh, enak. Jadi nanti nggak tahu mau kemana, ikutin arah angin aja sih, mau kemana-mananya. Belum lihat maps mau kemana lagi. Ke situ tujuan saya, penting jalannya, sama berharap di jalan nggak ada kendala lagi. Karena bahaya banget tuh kalau di Pantura, kendala tuh wah bener-bener kita tuh kayak uji nyali sih emang kalau di Pantura. Bengkel seadanya, terus
nggak kebayang kalau trouble di Pantura tuh, walaupun kita punya peralatan tapi kalau nggak punya spare part kayak kemarin tuh yang sok depan saya patah tuh, udah berharap apa lagi ya, saya cuma bisa berdoa kali ya. Alhamdulillah ketemu orang baik ya, jadi dikasih tahu tuh bengkel yang jual shock breakernya, alhamdulillahnya ada tuh nggak jauh dari tempat shock motor saya patah tuh di depannya. Kalau nggak ketemu tuh, ya Allah, saya nggak kebayang tuh ngedorong sejauh apa sih. Jadi seru, jadi ada ceritanya kalau ke sini tuh ngalamin gitu ya. Saran juga sih kalau buat yang mau touring, pikir-pikir lagi sih kalau mau lewat Pantura. Emang lebih cepat sebenarnya Pantura, tapi kalau buat saya jalurnya itu ngebosenin, pemandangannya nggak ada, terus panas banget kemarin, bahkan udah masuk daerah Jawa Tengah aja masih panas banget jalur. Emang bener sih kalau mau jalan tuh malam tuh kalau ke Pantura, lewat Pantura ya, bahkan di Cikarang. Oke, hari ini mau cabut dari tenda sekarang, nyuci tadi habis makan, terus masak makan, terus mau beres-beres. Kayaknya ke perahu seru deh. Telomoyo di cancel aja, langsung ke perahu aja. Ini rencana mau ke perahu ya Patok Manteng aja. Mudah-mudahan jam 10 atau jam 11 sudah sampai sana, jadi nggak terlalu sore di Gunung Perahunya. Logistik tinggal air mineral setengah botol, gas masih lumayan banyak, roti masih ada, terus bawa mie jahe buat ngawasin badan. P3K masih ada, aman.